Jejak Fakta News, Jabar. Berikut ringkasan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025, Inpres Nomor 7 2025 yang ditetapkan oleh Prabowo Subianto pada tanggal 27 Maret 2025, tentang percepatan pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pembangunan dan pengelolaan sekolah menengah atas unggul Garuda, dan digitalisasi pembelajaran. Tujuan utama: mendorong peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia melalui percepatan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Membangun dan mengelola sekolah menengah atas bertipe khusus, SMA Unggul Garuda, sebagai bagian dari strategi. Digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu pilar utama, mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran di semua jenjang. Poin kunci instruksi. Beberapa hal yang diinstruksikan dalam Inpres ini. Identifikasi kebutuhan jumlah satuan pendidikan, kebutuhan lahan, siswa, lulusan, secara nasional. Pembangunan revitalisasi satuan pendidikan, PAUD, SD, SMP, dan pembangunan pengelolaan SMA Unggul Garuda. Penyelesaian hambatan, pemetaan kendala pelaksanaan program tersebut di daerah. Penyiapan dan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran, infrastruktur, sistem, jaringan internet, ekosistem pembelajaran digital. Pelaporan rutin, pihak terkait wajib melaporkan pelaksanaan program ini secara periodik kepada pihak koordinator. Pembiayaan berasal dari APBN, APBD, dan sumber sah lainnya. Pihak yang diinstruksikan. Instruksi ditujukan kepada sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, antara lain. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud, untuk SD, SMP, PAUD. Kementerian Agama, untuk sekolah di bawah naungannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk digitalisasi. Pemerintah Provinsi, Kabupaten Kota sebagai pelaksana di daerah. Dan lembaga lain terkait pembangunan infrastruktur, pertanahan, perencanaan, keuangan. Relevansi untuk daerah sekolah. Untuk sekolah dan dinas pendidikan, seperti di Kabupaten Bandung, hal-hal yang perlu dicermati. Siapkan program revitalisasi atau pembangunan sekolah melalui alokasi anggaran sesuai instruksi nasional. Integrasikan digitalisasi pembelajaran, pilih perangkat dan sistem yang mendukung, misalnya panel interaktif, platform pembelajaran digital. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait agar standar dan kualitas bangunan, infrastruktur digital terpenuhi. Monitoring evaluasi internal agar laporan bisa disampaikan ke instansi koordinator sesuai ketentuan. Pastikan anggaran daerah atau sekolah sudah align dengan prioritas nasional ini agar mendapat dukungan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, gelar diseminasi digitalisasi pembelajaran, dukung implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Dalam upaya mendukung percepatan transformasi pendidikan digital, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, melalui bidang sekolah dasar dan kurikulum, melaksanakan kegiatan diseminasi digitalisasi pembelajaran yang difokuskan pada pelatihan penggunaan IFP, Interactive Flat Panel. Kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam mewujudkan sistem pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang digitalisasi pembelajaran nasional. Acara yang dihadiri oleh para kepala sekolah, pengawas, serta operator sekolah dasar. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan perangkat Interactive Flat Panel, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas serta memperkuat kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pendidikan secara optimal. Kami berharap para peserta dapat menjadi penggerak perubahan di sekolah masing-masing, membawa semangat digitalisasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan relevan dengan perkembangan zaman. Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dari program nasional yang menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi teknologi dalam dunia pendidikan, sejalan dengan visi Kabupaten Bandung menuju pendidikan unggul dan berdaya saing di era digital. Diseminasi, optimalisasi dan digitalisasi pembelajaran, 66 SDN sekecamatan Paseh antusias hadiri sosialisasi di SDN Bojong Becik, Paseh, Kabupaten Bandung Rabu 12 November 2025, Media Jejak Fakta News Jabar mengabarkan. Sebanyak 66 sekolah dasar negeri sekecamatan Paseh mengikuti kegiatan diseminasi, optimalisasi dan digitalisasi pembelajaran yang digelar di SDN Bojong Becik, Gugus 6, pada Rabu, 7 November 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para kepala sekolah, operator sekolah,
serta jajaran pengawas pendidikan Kecamatan Paseh. Turut hadir Ketua PGRI Kecamatan Paseh, Dedi Herwanto, MC, serta pengawas Tatang Sopandi, S. PD beserta pengawas sejawat lainnya. Selain itu, kegiatan juga menghadirkan para tutor dan narasumber yang berkompeten di bidang digitalisasi pembelajaran, diantaranya Nur Atpi Pitria, Padriati, SPD, Siri Yunita, SPD, dan Selvia Purwantari, SPD. Dalam sambutannya, pengawas pendidikan Tatang Sopandi, SPD, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Paseh melalui pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi pembelajaran bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan. Guru harus mampu beradaptasi agar pembelajaran lebih menarik dan efisien, ujarnya. Kegiatan diseminasi ini bertujuan untuk 1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan tenaga pendidik dalam memanfaatkan teknologi digital di lingkungan sekolah. 2. Mendorong percepatan transformasi pendidikan digital sesuai arah kebijakan Merdeka Belajar. 3. Meningkatkan kolaborasi antar sekolah, pengawas, dan PGRI dalam mendukung inovasi pembelajaran berbasis digital. 4. Memperkuat kompetensi kepala sekolah dan operator dalam pengelolaan administrasi serta pembelajaran berbasis teknologi. Harapan Ketua PGRI Kecamatan Paseh, Dedi Herwanto, MC, memberikan apresiasi tinggi atas antusiasme seluruh peserta. Ia berharap kegiatan ini menjadi awal dari semangat baru bagi para pendidik dalam menghadapi tantangan pendidikan modern. Kami berharap seluruh guru dan kepala sekolah dapat menerapkan hasil sosialisasi ini di sekolah masing-masing. Dengan digitalisasi, kita dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa, ujarnya. Bapak Ketua PGRI yang pada hari ini hadir, yang saya banggakan, rekan-rekan ketua gugus sebagai panitia pelaksana, rekan-rekan pendidik sekecamatan Paseh yang mewakili satuan pendidikan masing-masing, dan yang terbanggakan anak-anakku, para instruktur narasumber aturan itu yang sulit. Selamat datang di Korea Bojong Becik. Selamat sore. Sadar ya. Gembira aku saya mengatakan selamat sore, dijawab selamat sore artinya tidak sadar. Alhamdulillah pada hari ini ketiga narasumber telah hadir, kemudian audio baru sebagian. Nanti saya cek di mana saja yang belum atau tidak mengirimkan. Itu menjadi evaluasi kami pengawas untuk mampu memberikan nilai rasa perubahan. Jadi kita harus mampu bertransformasi terhadap lingkungan kemajuan di generasi apa sekarang? Khususnya nih generasi naon ya? Alpha. Ya. Kita harus mampu bertransformasi dulu. Jadi kami pengawas sebagai penjamin mutu kata mereka pimpinan terkait bahwa kami penjamin mutu. Artinya kalau kami tidak bisa melakukan perubahan, artinya kinerja kami kurang pas. Ya. Jadi kita harus mampu membuat sebuah perubahan baik itu di leader kepala sekolah maupun di pendidik tenaga pendidikan yang ada untuk mau berubah. Generasi Alpha, mudah-mudahan bisa panjangin dalam rangka membuat sebuah perubahan di kecamatan Paseh. Namun tanpa saling berjabat tangan, saling kerjasama, tidak mungkin bisa berhasil.
Mudah-mudahan sukses dalam acara optimalisasi digitalisasi pembelajaran. Para guru di Kecamatan Paseh bisa mengaplikasikannya di lapangan di sekolahnya masing-masing. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh sekolah dasar di Kecamatan Paseh dapat terus berinovasi dalam menerapkan digitalisasi pembelajaran, sejalan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bandung. Demikian media Jejak Fakta News Jabar mengabarkan.